Tuhan sangat mengasihi kita, bukan main-main lagi. Ya, berulang kali Tuhan katakan rapture sudah semakin dekat, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, jadi kita tidak lagi, banyak orang berkata begini, ya, itu dari dulu. Sudah diberitakan Yesus akan datang itu dari dulu. Sudah diberitakan kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali dari dulu, dari aku kecil sampai sekarang belum datang-datang. Nah, karena belum datang-datang, akhirnya lama-lama orang itu nggak percaya. Alah, dari dulu lo ngomongnya sama. Ya kayak gitu, tapi nggak terjadi. Ya, tetapi hari ini kita nggak main-main, karena benar-benar Tuhan yang memberikan petunjuk bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Dan petunjuk ini bukan kita dengar dari mana-mana, tetapi Roh Kudus sendiri yang memberikan petunjuk kepada kita. Berarti tidak main-main. Itu benar-benar, ya. Dan hari ini kita mau belajar membenahi hati kita, membenahi perilaku pribadi kita, anak menantu cucu kita, rumah tangga kita, keluarga kita, semuanya. Supaya semuanya memakai jubah kebenaran yang dari Tuhan. Jangan sampai kita yang benar, kita naik, anak menantu cucu ketinggalan. Ya, jangan. Tetapi Tuhan memberikan wadah ini untuk supaya kita belajar, kita mendengar petunjuk Roh Kudus, dan kita belajar berbenah, supaya kita benar-benar berkemenangan semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Tadi ada jemaat yang datang ke sini yang udah lama, ya. Dia berkata begini, Cik Ling, ya. Saya juga dengar suara Tuhan. Tuhan sudah ingatkan saya berkali-kali. Bahkan saya nggak pernah loh dapat mimpi. Tuhan tuh kelihatan mimpi. Saya itu rapture terjadi. Saya sampai kaget. Kok bisa Tuhan itu menunjukkan saya itu rapture terjadi? Apakah ini benar? Dia bilang. Saya bilang benar. Kalau kali ini benar. Dia bilang, karena dari dulu. Dari saya kecil. Tuhan itu selalu saya dengar pendeta itu selalu ngomong, selalu memberitakan firman Tuhan itu rapture terjadi. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu semakin dekat sampai aku umurnya 60. Belum datang. Ya. Dan banyak orang tambah tidak percaya, wong sampai sekarang belum terjadi. Tetapi aku benar-benar dikasih mimpi sama Tuhan, dikasih dengar suara Tuhan, benar-benar itu akan terjadi. Bayangin saudara, yang dikasih tahu Tuhan ini bukan seperti kita yang selalu ada pengajaran memuji menyembah Tuhan dalam Roh Kudus, tidak. Dia adalah anak Tuhan yang di sebelah, ya, yang ortodoks, yang fanatik. Tetapi dia bisa mendengarkan, dia bisa dikasih mimpi sama Tuhan. Dan dia berkata, kalau gitu ini benar-benar ya. Tuhan itu benar-benar akan datang. Saya bilang benar. Karena di hari-hari ini, belakangan ini Tuhan selalu menunjukkan kepada kita untuk kita tetap bersiap-siap, siaga. Karena kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu seperti pencuri. Ya, tidak ada yang pernah tahu, tiba-tiba. Sama dengan kematian, tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba saya baru dapat telepon, Cik Ling, tolong doain. Mungkin 2 minggu yang lalu. Karena ini kena kanker begini-gini. Dan kemarin beberapa hari sudah meninggal. Masih umur 50. Kita nggak tahu. Sama dengan kedatangan Tuhan itu kita nggak tahu. Tiba-tiba. Yang perlu kita persiapkan adalah kita benar di hadapan Tuhan. Dan dia membahas lagi berkata begini. Ya. Saya itu mendengarkan ada seorang hamba Tuhan, dia bilang. Pokoknya anak Tuhan yang dipakai penglihatan nubuatan. Dia berkata sama saya begini. Orang yang tidak pernah baca Alkitab, itu tidak bisa masuk surga. Saya itu tidak pernah baca sepotong-sepotong. Waktu saya mendengar itu, saya pikir, alah, itulah cuman katamu. Ya. Dan dia merasa enjoy dengan hidupnya.
Sampai Tuhan perlihatkan di mana Tuhan sendiri berbicara sama dia. Tuhan berkata, kamu sombong. Kamu sombong, kamu merasa tahu, merasa sok bisa. Kamu tidak pernah membaca firman-Ku. Dan akhirnya Tuhan itu memberitahukan kepada dia bahwa kamu itu seperti orang sekolah. Kamu tidak pernah mengerjakan PR. Karena kamu tidak pernah mengerjakan PR, maka kamu tidak pernah lulus ujian. Saya pikir PR-nya apa? Dan Tuhan itu menunjukkan PR-nya yaitu kamu baca firman Tuhan. Karena kamu tidak pernah membaca firman Tuhan, paling tidak satu. Dari awal sampai habis, perjanjian lama sampai baru, selesai. Itu kamu lulus. Apalagi kamu berulang-ulang, kata dia. Dan dia mulai ketika Tuhan ngomong sendiri sama dia kaget. Akhirnya dia baca. Dia bilang, saya sudah baca satu kali habis. Sekarang mulai baca yang kedua. Dan dia berkata, saya berdoa tanya Tuhan, orang rapture terjadi itu bagaimana? Tuhan bilang, rapture hanya bisa terjadi pada orang yang membaca Alkitab. Yang pernah baca Alkitab sampai habis. Mereka baru bisa mengalami rapture dan bagi mereka yang percaya. Lalu saya jelasin sama dia. Yang penting kita itu benar di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan sudah berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya orang yang berjalan melalui Yesus di dalam kebenaran, maka beroleh kehidupan yang kebenaran. Betul, kata dia. Tapi jelas Tuhan ngomong sama saya. Harus baca Alkitab. Harus pernah baca Alkitab sampai terus. Dari depan sampai belakang. Itu PR kita yang membuat kita nggak pernah lulus ujian kalau nggak pernah baca Alkitab. Dan disertai dengan percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak mungkin ada rapture. Saudara, Tuhan mulai memberikan petunjuk-petunjuk pada orang-orang lain. Ini orang tidak pernah mengalami pengajaran pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dia selalu berdoa dengan caranya. Tetapi Tuhan bisa berbicara dengan dia. Dan hari ini kita mau belajar. Karena Tuhanlah sebagai penunjuk jalan buat kita. Kita mau lihat Yakobus 4 ayat 13. Yakobus 4 ayat 13. Yakobus 4 ayat 13. Ya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saudara, kita sering dengar pesan Tuhan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kamu tidak tahu hari dan waktu. Tetapi aku yang mengetahui, kan sering saya menyampaikan pesan Tuhan begitu. Kita itu nggak tahu besok akan terjadi apa. Besok mau ada hujan, ada banjir, atau longsor, atau gempa bumi, kita nggak tahu. Tetapi Tuhan itu Maha tahu dan Dia tahu. Dan ketika kita selalu mengandalkan Dia, kita selalu memposisikan Dia di depan sebagai pemimpin kita, sebagai penunjuk jalan buat kita. Bahkan firman Tuhan berkata ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan hidupmu. Andalkan Tuhan karena Dialah petunjuk, Dialah yang akan memberikan jalan terbuka bagi engkau, Dialah yang akan memberikan jalan petunjuk-petunjuk kepada engkau supaya engkau tidak tersesat, supaya engkau berhasil. Firman Tuhan berkata, toh, kamu akan berangkat ke kota Anu, di sana rencana kita di sana aku akan tinggal setahun, berdagang dan mendapat untung. Tetapi kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, untung atau buntung. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Apakah arti dari hidupmu?
Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ada ingat cerita Naomi yang pergi dari kotanya, pergi untuk supaya berdagang mencari untung. Yang terjadi, suaminya meninggal, anaknya meninggal, semuanya habis. Dan dia kembali ke rumahnya, ke tempat tinggalnya desanya. Kenapa? Karena tidak tahu akan terjadi sesuatu. Dipikir akan untung. Ternyata yang terjadi malapetaka. Ya. Dan hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, jangan melupakan Tuhan dalam seluruh perencanaan hidupmu. Andalkan Tuhan, sertakan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segalanya. Karena dialah yang tahu hari esokmu, dialah yang tahu di mana besok itu beruntung atau enggak. Di mana besok itu ada berkat atau kekeringan atau kegersangan, kita enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Saya pernah ada seorang anak Tuhan, ya, dia akan kirim barangnya berkoli-koli, ya, berkoli-koli naik kapal untuk menuju ke luar pulau. Banyak sekali barangnya. Dan sebelum barang dikirim, dia tanya saya, Cik Lingling, tolong doakan. Apakah barang ini saya kirim atau tidak? Tuhan katakan, jangan dikirim dulu. Kenapa? Karena akan terjadi sesuatu di dalam kapal itu. Untungnya dia dengar. Dia tunda, dia nggak jadi kirim. Dan dia kasih kabar kepada saya, Cik Lingling, ternyata kapalnya tenggelam. Untung tanya Tuhan, kalau tenggelam, habis hilang itu. Berkali-kali. Saudara, saya juga nggak tahu. Yang tahu Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus memberi petunjuk kepada kita, kalau kita dengar dengan petunjuk Roh Kudus, maka kita selamat. Kita tidak akan mengalami kerugian. Dulu, waktu saya melayani Tuhan, awal-awal saya melayani Tuhan, ya, ke Pare, Kediri, Madiun, Trenggalek, Tulungagung, itu enggak cuma kota gede nih. Masuk Pare itu semasuk blosok-blosok. Sampai ke Gunung Kelut, sampai wis masuk-masuk. Sampai desa Brambang lah, desa Nanas lah, desa apa, pokoknya mau masuk-masuk. Sampai tak pikir, aduh, satu desa iki gerejone ono nek 100. Ya, ada nek 100 cek banyak nih. Di Kediri pun banyak sekali. Pelosok-pelosok masuk dan masuk terus. Sampai ke Pongok Blitar, sampai ke mana lagi. Ada satu desa itu tidak ada hotelnya. Saya sampai bingung, tapi ya tidak ada hotelnya, terus pikir tidur di mana tidak ada hotelnya. Di rumah pastori. Ya, wis kadung janji iya. Ya saya berangkat tidur di rumahnya pastori, saudara. Itu pengalaman saya. Di desa apa ya, itu ada desanya. Dan saya tanya, kenapa desa ini nggak ada hotelnya? Bahkan nggak ada ekspedisi kirim barang, nggak ada. Orang kalau datang itu kirim sana itu langsung tunai-tunai, semua beli tunai. Itu kalau nggak salah desanya dari Keras, dari Kediri Keras, masih jalan lagi, pokoknya sampai ke desa itu. Gembalanya udah tua. Gereja itu sudah 40 tahun berdiri. Ya. Dan luar biasa. Dan ketika saya terus ikut jalan-jalan, diundang saya datang terus pergi ke desa-desa. Melayani pekerjaan Tuhan. Sampai 10 tahun lebih. Ya. Saya mulai capek. Saya mulai berkata, Tuhan, kenapa saya ketemu, maaf di sini gembala-gembala yang baik, ya. Saya ketemu beberapa orang di situ, Tuhan. Aku baru melayani 1 kali. Begitu 1 kali njaluk sumbangannya berkali-kali, Tuhan. Ya. 1 kali melayani, udah minta luar biasa untuk bangun ini, untuk bangun itu, untuk ini, untuk itu, banyak pokoknya. Saya pikir ini, akhirnya saya capek sendiri, saya berkata, Tuhan, nek tak terus-terus nang ngene Tuhan, sebulan biayaku pelayanan berapa Tuhan? Ya. 10 tahun itu berapa Tuhan? Nek tak terus-terus nang ini gulung tikar Tuhan. Karena saya tidak punya pendukung dana. Tidak ada orang yang menyuplai saya melakukan itu semua dengan hasil kerja saya. Ya. Sampai anak-anak saya berkata, Mami percuma bekerja, lebih baik nggak usah kerja. Karena duit Mami itu entek. Entek cuma buat
pelayanan di desa-desa. Lebih baik mami duduk manis, duitnya nggak hilang. Ya, karena kalau di desa itu nggak pernah dapat berkat, tetapi memberkati. Saya tuh sampai wes mau masuk pokoknya mau masuk delesep saya sampai lupa. Pokoknya saya masuk. Kalau saya pergi itu mesti dijemput karena saya nggak tahu. Jadi sampai di depan gerbangnya itu dijemput, mau masuk muter. Nah itu nggak mungkin bisa masuk sendiri. Masuk sendiri sudah nggak mungkin. Ya karena nggak tahu desanya pelosok-pelosok. Tapi ada gerejanya besar di situ. Nah, ketika saya capek, saya berkata, Tuhan, nek diterus-terus no gini ya Tuhan. Isa babak belur Tuhan. Engkau tahu Tuhan keadaanku. Saudara tahu nggak? Jawabnya Tuhan itu gini. Jawabnya Tuhan itu simpel, saudara. Tuhan berkata gini, siapa sing suruh kamu pergi desa-desa, pergi pelosok-pelosok, siapa? Saya jawab, loh Tuhan, kan melayani pekerjaanmu. Kan melayani engkau. Saya jawab, kan melayani engkau. Tuhan katakan, engkau melayani pekerjaanku. Lah iya kan pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang, yang aku mau, engkau melayani aku. Saudara, di sana saya mikir, loh, jadi selama ini saya melayani ke desa-desa itu apa salah? Tuhan bilang, engkau melayani pekerjaanku. Yang aku mau, engkau melayani aku. Engkau duduk diam dalam hadiratku. Engkau memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hatiku. Ketika engkau menyenangkan hatiku, maka aku akan memberikan petunjuk dan petunjuk kepada engkau. Tempat mana yang harus kau layani. Dari sana saya mengerti. Dan saya mulai belajar tidak semua tawaran saya terima. Saya bertanya sama Tuhan, kalau Tuhan oke saya jalan, kalau tidak saya nggak jalan. Ya. Karena semuanya sia-sia kalau tanpa persetujuan dari Tuhan. Apalagi saya dengar gembala-gembala tuh, ya akhirnya ketemu saya ngobrol. Cik Lingling doain. Oh iya Cik Lingling ya pernah melayani di desa atau ya? Anakku ini yang melayani di desa. Anakku ini suami istri, anak menantu melayani di desa. Awalnya mereka melayani sukacita senang. Mereka menabur dan menabur. Lama-lama sing dilayani itu minta sumbangan disumbang. Minta sumbangan bangun gereja disumbang. Minta sepeda motor disumbang. Suwi-suwi minta organ disumbang. Suwi-suwi minta mobil, minta dan sebagainya. Dan ketika tidak bisa menuruti permintaannya, maka yang terjadi nggak bagus dalam rumah tangga keluarga anakku. Rebut melulu. Nggak rebut, akhirnya berantakan. Akhirnya cerai. Padahal mereka melayani Tuhan. Kenapa bisa terjadi begitu? Saya bilang, kita kalau mau melayani di desa, ya, kan saya sudah merasakan, ternyata nggak cuma melayani biasa-biasa. Kita kalau melayani di desa, apalagi belosok-belosok, kita harus pakai perlengkapan senjata yang dari Allah. Kenapa? Karena tidak semuanya itu, tidak semuanya itu benar berlandaskan firman Tuhan, berlandaskan kebenaran firman Tuhan dan Yesus. Tidak. Tetapi ada beberapa gembala, kelihatannya gembala, tetapi yang jalan bukan kuasa Yesus, tetapi kuasa-kuasa lain. Dan kalau kita nggak peka, nggak dengar suara Tuhan, kita babak belur. Seperti yang diminta. Saya udah ngalami kan waktu saya di Pare. Gerejanya itu di tengah jalan, di tengah kota. Gembalanya baik, tiap bulan ngundang saya. Dikasih makan rawon, dikasih makan soto, makan gulai, ya toh, setiap kali selesai kebaktian. Dan mulai bangun, ini bangun gereja tekelnya kurang, ya. Teman-teman yang saya bawa itu oke nyumbang. Oh ini nanti kurang begini. Kita mengikuti. Ada lagi suami istri yang ikut saya. Ya, pertama dimintain sumbangan sakit, perlu biaya berobat dikasih.
Mau bangun ini dikasih lama-lama, minta sumbangan 5 juta, mau bikin buat rombong jual Kentucky. Ya. Lalu minta sumbangan lagi, mau bangun sekolah minggu di samping, minta berapa juta. Lah lama-lama diminta terus, bingung dia. Ini diminta terus, kita berdoa. Saya bilang, jangan dikasih, karena bukan dari Tuhan. Dan ketika dia tidak kasih, saudara, ketika tidak dikasih, dukun berjalan, santet berjalan. Ya, wah saya pikir ini, ternyata Tuhan perlihatkan, ternyata orang ini gembala gadungan. Kenapa? Dia pakai baju putihnya di depan, dalamnya hitam. Kalau kita nggak dapat penglihatan dari Tuhan, kalau kita tidak meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, kita nggak tahu. Tetapi kalau ada Roh Kudus, kita akan tahu. Tuhan perlihatkan, itu bajunya putih dari depan, dalamnya itu hitam, dalamnya lagi itu tengkorak. Wah, berarti bukan dari Tuhan. Dan ketika kita tidak memberi pemberian yang dia minta, akhirnya dukun berjalan, santet berjalan. Babak belur, saudara. Dan ketika babak belur, ya, kalau kita tidak meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, kalau kita tidak berdoa mengandalkan Tuhan, tidak menyertakan Tuhan dalam selalu perencanaan kehidupan saya mungkin hari ini sudah nggak ada, udah tamat riwayatnya, ya. Tetapi ketika saya terus mengandalkan Tuhan, saya terus berbahasa roh, saya terus berdoa siang malam, pagi siang malam, terus meluaskan Roh Kudus berkarya, sampai pada tingkatnya, yaitu latihan dari Tuhan. Saya boleh ada sampai hari ini, dan beliaunya udah berangkat, nggak tahu berangkat kemana. Jadi ini adalah kenapa Tuhan selalu berkata, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Supaya kita tidak babak belur di medan pelayanan. Karena di medan pelayanan banyak peperangan, bukan melawan daging ya, tetapi melawan roh rohani udara yang kita tidak tahu. Banyak yang model begitu. Jadi sekarang saya mulai berdoa, mulai bertanya sama Tuhan. Kalau yang buatan-buatan sudah tidak akan diterima lagi karena ada petunjuk dari Tuhan. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, ya, ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, kita sering tidak mengandalkan Tuhan, tidak tanya sama Tuhan, carpe diem, ya, karena merasa bisa, merasa, ada tawaran, datang dan datang terus datang, dan tidak tanya sama Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dan melupakan Tuhan dalam perencanaan, dalam segala aspek kehidupan kita. Dan ketika tidak mengandalkan Tuhan, tidak memposisikan Tuhan, Roh Kudus sebagai pemimpin di depan kita, kita babak belur. Tetapi ketika kita mulai memposisikan Roh Kudus di depan, kita berjalan di belakang dengan petunjuk-petunjuk Roh Kudus, maka saya ketemu dengan orang-orang yang benar-benar, dengan gereja-gereja yang benar-benar mengandalkan Tuhan, yang benar-benar dalam hidup kebenaran Tuhan. Nah, hari ini saudara, Tuhan mau, itu pengalaman saya di pelayanan ya, tetapi Tuhan mau kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Tuhan mau kita selalu memposisikan Roh Kudus di depan sebagai pemimpin kita dalam rencana apapun, pekerjaanmu apapun, rumah tangga keluargamu, selalu posisikan Roh Kudus sebagai pemimpinmu di depan. Kita mengikuti di belakang. Kan sering Tuhan perlihatkan, kadang ada harus ikuti rambu-rambu lalu lintas.
Kadang lampunya udah hijau, kita udah merah, kita terus nerobos saja jalan. Akhirnya nabrak, ya. Dan Tuhan mau kita selalu mengikuti aturan Tuhan. Kita selalu mengikuti petunjuk Tuhan. Jangan jalan sesukanya. Kalau jalan sesukanya, yang terjadi bukan berhasil, tapi sia-sia, babak belur. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan, apalagi rumah tangga, ya, rumah tangga keluarga. Saya pernah mengalami begini. Ada suami istri keluarga. Istrinya ini, awalnya suami istri ini rajin ke gereja. Masih muda, sepasang suami istri umur 20 lebih, rajin ke gereja. Sama-sama pacaran di gereja, sama-sama jadi itu. Paduan suara ya, kur, nyanyi. Sampai menikah masih ikut paduan suara. Luar biasa melayani Tuhan. Dan ketika sudah menikah, mungkin karena suaminya terlalu keras ya, kasar gitu. Jadi dia lebih baik menenangkan diri di gereja. Sering ke gereja. Daripada sumpah di rumah, di gereja. Melayani di gereja. Pagi, siang, sore, malam, nang gereja. Suaminya pulang, istri nggak ada di gereja. Suami kerja, suami berangkat kerja, istri berangkat ke gereja. Anaknya, ya, sekedarnya diurus, sekedarnya lebih sering di gereja. Dan ketika hal itu terus berjalan terus, selalu ke gereja, selalu melayani rumah tangga nggak terlalu diurus, suami nggak terlalu diperhatikan. Suami nggak marah, diam aja, biaran aja. Dia ke gereja, biar aja. Tetapi diam-diam, suaminya sudah punya peliharaan yang lain. Dan ketika hal itu terjadi, yang rugi siapa, saudara? Yang rugi pihak istri. Kenapa? Dia tidak memperhatikan rumah tangga keluarganya. Kita kadang itu salah kaprah. Kita datang ke Tuhan, boleh. Kita melayani Tuhan, boleh. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi ada kesehatian, ada kesepakatan. Dan ketika engkau ada kesehatian, ada kesatuan dan persatuan berdoa, doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Juga begitu dalam bekerja. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau memposisikan Tuhan di depan, maka apa yang kau lakukan, kau kerjakan. Tuhan menyertai, Tuhan membuka jalan, Tuhan memberkati, berhasil. Sukses luar biasa. Dan hari ini, mari dalam segala sesuatu di dalam hidupmu, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Jangan sombong, karena kalau kita merasa bisa, itu kita sombong di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan selalu tanya, selalu minta petunjuk Tuhan, melalui petunjuk Tuhan, hasilnya luar biasa. Saudara, ketika saya melayani di desa 10 tahun, 15 tahun, ya, yang saya dapatkan apa? Ya, yang saya dapatkan babak belur, tapi itu sekolah yang cukup dibayar cukup mahal. Dan ketika saya belajar, melakukan petunjuk Tuhan, saya memuji menyembah Tuhan, melayani Tuhan dulu. Jangan bingung melayani pekerjaan Tuhan, jangan bingung melayani manusia-manusia umat Tuhan. Bingung melayani Tuhan dulu. Ketika engkau melayani Tuhan dengan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, di sana Tuhan akan berkata-kata, di sana Tuhan akan memberikan petunjuk, di sana Tuhan akan membimbing, memimpin kita untuk berjalan bersama Dia. Dan ketika kita terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, di sana bukan lagi saya yang berbicara, tetapi Roh Kudus yang berbicara. Dan ketika Roh Kudus yang berbicara, maka apa yang kita sampaikan itu bukan dari saya, tetapi dari Roh Kudus. Dan itu menjadi berkat buat gereja-gereja di sana. Saya pernah ke sebuah gereja ya. Dari semua yang saya puterin itu mungkin ada berapa? 100 lebih ya. 150 gereja mungkin. Dan saya berkata dalam hati saya, cuman gembala ini yang baik. Saya menemukan beberapa gembala yang tulus, yang baik. Ya, saya berkata ini gembala, ini luar biasa. Rendah hati, dan melayani dengan segenap hati, ya. Dan selalu melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya tiap tahun diundang.
Dan saya melihat kemajuan gereja ini luar biasa. Belakangan ini saya melihat dia sudah ada di Surabaya, pindah. Padahal di desa, diberkati Tuhan, dapat sebuah tempat lagi, gereja lagi besar, masuk agak dalam lagi. Sekarang ada di Surabaya. Semua anak-anaknya kuliah di Surabaya. Luar biasa. Pesat, majunya itu pesat. Sedangkan gembala-gembala yang lain itu yang saya keluar masuk di sana. Semua diberkati Tuhan, tapi ini kenapa majunya pesat? Karena dia tulus, dia melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan hari ini, dari pengalaman ini, saya belajar, saya mau beritakan buat saudara, layani Tuhan dengan pujian penyembahan. Sertakan Tuhan dalam selalu perencanaan hidupmu. Jangan lupa, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan kerjakan hari ini? Tuhan, saya mau keliling kemana Tuhan? Kemana yang harus saya datangi Tuhan? Dan Roh Kudus akan memberikan petunjuk dalam hatimu ke sana, ke sana. Dan ketika engkau melakukan sesuai petunjuk Tuhan ke sana engkau dapat hasil. Tapi kalau engkau tidak pernah tanya Tuhan, kelihatannya keluar masuk toko ya. 10 toko, mungkin 1 toko yang berhasil. Tapi kalau kau tanya Tuhan, mungkin kau cuma pergi 3 toko, berhasil semuanya. Saya pernah saksikan kan, saya ini nggak pernah kerja asuransi. Tetapi ketika saya tidak berdaya, ketika saya diajak orang-orang untuk asuransi, saya lihat tidak telaten orang kalau kerja asuransi itu ya, ngomongnya banyak, ceritanya banyak, tapi belum tentu berhasil. Ya, itu pekerjaan yang ya saya nggak suka. Kenapa? Banyak ngocehnya, banyak tapi nggak ada hasilnya. Harus berulang-ulang kali. Tetapi karena saya tidak mau mengecewakan orang yang mengajak saya cuma berdoa, Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku itu tidak mau muter-muter Tuhan. Aku tidak suka. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong berikan petunjuk kepada saya Tuhan. Yang mana tujuannya yang benar, yang pasti bisa goal. Kalau enggak, sudah aku enggak akan kerjain. Dan hari itu Tuhan tuh loh cuma ngomong sama saya begini. Kamu pergi ke sana, ke temanmu sana yang lama, udah nggak ketemu 20 tahun. Saya bilang, aduh Tuhan, alamatnya juga saya lupa. Mampir ke sini, nanti kamu dapat alamat. Betul, saudara. Saya mampir dari toko itu, saya dapat alamatnya. Saya ketemu teman saya, langsung ikut 2. Wah, Tuhan ajaib. Saya langsung tanya lagi, Tuhan, besok saya harus kemana lagi Tuhan? Tuhan kasih petunjuk, kamu pergi lagi ke tempat itu loh, si A. Diri si A itu saya dapat lagi. Si B dapat lagi, saudara. Bayangin, 1 bulan saya dapat 10 lebih. Apa enggak mujizat? Enggak ada itu. Saya baru merasakan, wah Tuhan itu luar biasa. Anda hari ini yang Anda mungkin kerja di properti, Anda yang kerja di sales, saya sudah mengalami kerja di sales juga, ya. Anda datang sama Tuhan tiap pagi berdoa, memuji, menyembah Tuhan, tanya, Tuhan, hari ini aku mau kemana Tuhan? Toko mana yang aku datangin Tuhan? Kemana saya harus menawarkan Tuhan? Tuhan akan berikan petunjuk itu loh ke sana, ke sana, ke sana. Dan ketika kamu ke sana, engkau pasti akan berhasil. Saudara, saya bagikan pengalaman saya karena saya pernah jadi salesnya bapak saya, ya. Bapak saya itu punya sales 4. Adik saya yang laki, saya ada lagi 2 sales, laki dua-duanya. Mereka ada sales yang luar biasa, yang udah puluhan tahun, keliling luar kota, dalam kota, luar pulau, ya, semuanya. Dan ketika saya masuk di situ, saya tidak bisa apa-apa. Tetapi saya cuma berkata, Tuhan, tolong saya, tunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan dan kerjakan. Dan ketika Roh Kudus menyertai saya, walaupun kesasar nggak tahu jalan ya toh, tapi karena ada Roh Kudus yang menyertai saya, saudara tahu, dari 4 sales ini, saya paling unggul. Papa saya heran-heran, kok bisa? Kok bisa sales yang kakap, yang keluar pulau kalah omsetnya dengan kamu? Kok bisa? Bisa. Karena ada Roh Kudus. Dan hari ini Anda belajar. Ketika Anda terus bergaul dengan Roh Kudus, Anda terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau pasti berhasil, engkau pasti sukses, engkau pasti berkemenangan.
Ya, saya akan bagikan satu cerita. Saya ini waktu itu umur berapa ya? 30 lebih, ya. Saya dikasih pegang toko buku nasional di Tunjungan Plaza. Bayangin, saya bukan sarjana, saya nggak punya gelar S1, S2, S3, dan saya dipercayakan mengambil toko buku nasional di Tunjungan Plaza, awal buka Tunjungan Plaza. Toko buku nasional itu luasnya lantai 1 700 meter, lantai 2 mungkin 100 sampai 200 ya. Waktu itu tahun 90 waktu itu tahun 93 kalau nggak salah. 93 itu satu bulan. Satu bulan sewanya 22 juta, harga dolar masih 2.000. Bayangin, harga dolar 2.000 sebulan, biaya sewanya 22 juta. Dan saya adalah orang biasa, sales biasa, yang tidak punya gelar. Dan ketika saya harus memegang toko itu, saya itu tidak ngerti harus mengerjakan bagaimana, kenapa? Karena pegawai-pegawainya itu semua lebih pintar dari saya, mereka semua punya kedudukan. Ya. Tetapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan menyertai saya, Tuhan melindungi saya. Waktu ada pameran back to school, bulan Juni, kenaikan anak-anak sekolah, di sana di hallnya Tunjungan Plaza itu hall besar, itu sewanya waktu itu 1 bulan 15 juta. Ya, tahun 93. Dan ketika diambil, saya juga nggak tahu saya harus jualan apa karena hall itu begitu besar. Tetapi itu Tuhan itu luar biasa. Ketika saya berkata saya akan ada pameran di hall besar, Tuhan itu kirim perusahaan toko buku Kiki, kalau saya di toko buku Kiki, perusahaan tas, perusahaan macam-macam, itu semua datang. Dan saya boleh mengadakan pameran itu. Luar biasa, yang beli dari pagi sampai malam itu luar biasa. Dan tidak pernah memecahkan rekor sampai hari ini. Sampai hari ini, sampai tahun 2025, belum ada yang memecahkan rekor pameran buku seperti yang saya lakukan. Dan saya bisa melakukan hal itu semua bukan karena saya, tetapi Roh Kudus yang menyertai saya. Roh Kudus yang memberikan petunjuk sampai bisa berhasil. Dan itu menjadi perbincangan semua orang stationery. Saudara, hari ini, ketika kau selalu mengandalkan Tuhan dalam perencanaan hidupmu, mengandalkan Tuhan dalam segala usaha pekerjaan bisnismu, engkau selalu mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga keluargamu, semuanya, percayalah, engkau tidak pernah salah, tidak pernah meleset, engkau akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Engkau pasti berhasil, seperti janji Tuhan, pasti berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Disertai dengan kebenaran yang dari Tuhan, percayalah tahun ini adalah tahun kemenanganmu, kemakmuranmu, kebahagiaanmu, dan kelimpahan terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itu, mari andalkan Tuhan, turutkan Tuhan, sertakan Tuhan dalam perencanaan segala hidupmu, baik dalam bisnismu, dalam semuanya. Ya, saya pernah mengalami dalam usaha bisnis ketika mengandalkan Tuhan, luar biasa. Ketika melayani Tuhan, ketika engkau duduk diam dalam hadirat Tuhan, selalu meminta petunjuk sama Tuhan, selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan, Dia buka jalan. Dia akan mengurapi engkau, Dia akan menyertai engkau, Dia akan memberikan hikmat-Nya kepada engkau, dan Dia akan mempercayakan kasih karunia dalam hidupmu. Sehingga pelayananmu tidak lagi biasa-biasa, tetapi ada perubahan terjadi luar biasa. Bukan kita yang luar biasa, tetapi Roh Kudus yang luar biasa itu ada dalam dirimu, dan kau bisa melayani dengan penyertaan Tuhan. Dan hari ini, mari, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita mendengar pesan Tuhan, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu, sudah sangat dekat, itu benar. Itu pasti terjadi, jangan lagi bermain-main. Tetapi saya berikan tadi petunjuk, baca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru.
lakukan itu terus, saya juga akan melakukan itu terus. Karena kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, kita sombong di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sombong di hadapan Tuhan, ketika rapture terjadi, kita nggak bisa rapture ketinggalan. Ya, hari ini Tuhan selalu berkata akan ada rapture terjadi pada orang benar. Lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kita percaya itu pasti terjadi dalam hidupmu. Tetapi Tuhan juga mau kita harus menggali firman Tuhan. Kita baca Alkitab terus, karena itu adalah PR untuk kita naik tingkat. Dan ketika isi Alkitab itu, dia bukan tulisan biasa. Saya sering menyampaikan, ketika engkau menggali firmanku, firmanku itu tulisan-tulisan itu hidup masuk dan masuk ke dalam dirimu. Dan ketika firmanku yang hidup itu masuk dalam dirimu, maka roh kehidupanku ada dalam dirimu. Dan kalau roh kehidupanku ada dalam dirimu, maka apa yang kau lakukan, kau kerjakan, ada kehidupan, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada kemajuan, ada peningkatan. Semakin naik dan naik dan naik sampai ke atas. Dan ketika engkau selalu masuk dan masuk ke dalam Tuhan, Tuhan berkata apa? Ketika engkau masuk ke dalam Tuhan, engkau akan mencuat keluar seperti mercusuar yang tidak tertahankan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi, merintangi pemakaian Tuhan atas dirimu. Karena Tuhan sendiri yang membuat engkau naik seperti mercusuar. Dan hari ini mari Bapak, Ibu, Saudara, kita dalam wadah Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan tidak mau ada seorang pun di antara kita yang ketinggalan. Tuhan tidak mau keluarga kita, anak, menantu, cucu kita ada yang ketinggalan. Apalagi di dalam dunia, Tuhan juga nggak mau ada yang nggak berhasil. Tuhan mau selalu kita berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Andalkan Tuhan tiap hari. Duduk diam dalam hadirat Tuhan. Tiap hari memuji, menyembah. Tiap hari meminta petunjuk yang dari Tuhan. Supaya melalui petunjuk-petunjuk Tuhan kita akan naik dan naik sampai ke puncak dan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, mari. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami boleh naikkan syukur kepada Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Engkau sungguh tahu setiap isi hati dan pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi di depan Engkau karena Tuhan adalah roh. Dan rohmu itu ada di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga tidak ada yang tersembunyi di depan Engkau. Semuanya telanjang di depan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak kami di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami. Seringkali kami sok sombong, sok angkuh, sok pinter, sok tahu. Itulah kehidupan manusia. Sehingga tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah menyelidik firman Tuhan. Merasa kuat, merasa mampu, merasa bisa. Tuhan ampuni. Kalau hari ini kami diingatkan, biarlah kami boleh sadar dan kami boleh merubah semua kehidupan kami yang lama. Sehingga kami boleh berjalan bersama Tuhan. Engkau ada di depan kami Tuhan. Dan kami adalah di belakangmu. Kami mengikuti kemana Tuhan mengarahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama Engkau. Itulah sebabnya Tuhan berikan kami hikmat, akal, budi, dan bijaksana. Kerendahan hati, penguasaan diri, hidup takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua apa yang kami rencanakan, apa yang kami pikirkan, biar kami boleh melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Karena kami percaya kalau Tuhan yang turun tangan, Tuhan campur tangan, maka tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh hidup hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Kami boleh sehat dan kuat bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tetapi karena kasih karunia Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami boleh melayani Engkau. Kami dapat beribadah bersama-sama. Bukan karena usaha kami semata, tetapi karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya biarlah kami merendahkan diri di hadapan Engkau, Tuhan. Hidup takut kepadamu. Kami boleh memiliki kasih dan kasih sejati yang daripada Tuhan. Kasih yang mengubahkan kehidupan kami. Kasih yang dapat membangun iman dan rohani kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, Kau tahu Tuhan kalau kemarin kami salah, kalau kemarin kami kurang benar di depan Engkau, biarlah lewat firman-Mu pada malam hari Engkau benahi kami, Engkau ubah kami, Engkau bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pakai hamba-Mu. Oh Tuhan, dengan pelayanannya, Tuhan kami bersyukur lewat doa nubuatan, pesan-pesan Tuhan yang kami terima dan kami mau renungkan dan kami mau, oh Tuhan, berusaha untuk lebih baik lagi. Terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan pakai hamba-Mu semakin jauh Tuhan untuk memberikan urapan dan hikmat-Mu kepada hamba-Mu dengan kuasa otoritas sorga, dengan kekuatan supranatural Tuhan untuk bekerja dengan sempurna sehingga hamba-Mu dapat melewati hari ke hari untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan secara pribadi. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau senantiasa memberkati pergumulannya. Engkau juga yang peduli apa yang menjadi, oh Tuhan, beban. Haleluya, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Engkau sangat menolongnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan tambahkan hikmat akal budi dengan kuasa surga itu memenuhi pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sangat peduli, Engkau sangat mengerti apa yang jadi pergumulan hamba-Mu dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin manusia tidak mengerti, mungkin manusia tidak peduli, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-Mu ini bergumul sendiri. Tidak pernah membiarkan hamba-Mu berjuang sendiri. Tapi terus Tuhan ada bersama dengan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pelayanan, oh Tuhan hamba-Mu. Baik di menara doa, baik di, oh Tuhan, haleluya, onset di Meswan, Tuhan kami juga berdoa pelayanan hamba-Mu di ibadah Zoom. Tuhan pelayanan hamba-Mu di kota Surabaya dan sekitarnya. Gereja-gereja Tuhan yang mengundang pelayanan hamba-Mu. Terus hamba-Mu dalam pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu pelayanan sampai keluar kota. Bahkan sampai di desa-desa, di pelosok-pelosok. Hamba-Mu tidak pernah menyerah. Tidak pernah pilih-pilih pelayanan. Tapi hamba-Mu melayani dengan taat dan setia, maka Engkau ambil alih semua apa yang menjadi doa dan permohonan serta kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga peduli untuk anak-anak semua cucu mantu. Kami bersyukur anak cucu dan mantu semuanya boleh bersatu mendukung pelayanan. Oh, peduli dengan orang tua. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berkati limpah dengan keluarganya, anak cucu mantu boleh berhasil masa depannya, keluarga rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau mau tolong hamba-hamba-Mu boleh mendukung sampai hari ini pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Pak Wilson Pangkai. Oh Tuhan, Engkau telah memberkati kekuatan dan kesehatan boleh mendukung pelayanan ini Tuhan. Bersama Ibu Herawati, Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya, anak cucu mantunya. Oh Tuhan, baik yang ada di luar pulau. Oh Tuhan, baik yang ada dimanapun berada. Biarlah kasih-Mu menyertai Bapak Stephen Moses. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Dr. Habel Ndun. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Kris Lumampau, Ibu Dorcas, Ibu Deborah. Tuhan, juga ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang tidak tahu nama mereka. Tuhan, kalau ada di tengah-tengah kami di dalam Zoom ini, Tuhan juga lawat, Tuhan berkati pelayanannya, jemaatnya, berkati keluarganya. Demikian juga kami doakan untuk co-host ya Tuhan.
Engkau berkati, oh haleluya, David Tuhan bersama Sylvia suami istri. Kami doakan pelayanannya Tuhan, pakai Tuhan dengan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati oh Tuhan pergumulannya, berkati rumah tangga hidup nikahnya, berkati anak-anak yang Tuhan anugerahkan sebagai buah nikah mereka, sehingga mereka memiliki masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Julius. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan dengan kesetiaan dan pengabdiannya. Berkati Tuhan Stasia yang juga seringkali mendukung pelayanan ini dalam Zoom. Tuhan pakai Tuhan para kohos yang sudah Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, melangsungkan pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan berkati, Tuhan kami serahkan Nicholas, kami serahkan juga kedua orang tua mereka dalam tangan kuasamu. Tuhan engkau mau tolong berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ikut Zoom. Oh Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Kalau mereka membawa beban berat pergumulannya, Tuhan engkau datang untuk menolongnya. Yang sakit pun disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Oh Tuhan yang mengalami, oh Tuhan haleluya kesulitan, beban berat Tuhan juga memberikan kelepasan dan keringanan. Tuhan tolong mereka, oh yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Oh Tuhan yang putus asa diberikan pengharapan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati jemaat Tuhan semuanya tak terlewatkan dari lawatan dan jangkauan Tuhan. Walaupun kami manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan kau melawat mereka satu persatu dengan kasih yang sempurna, kasih sejati yang daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan pelayanan hambamu akan dilanjutkan sampai pada selesainya nanti malam. Maka Tuhan memberikan ekstra kekuatan dan kesehatan untuk hambamu terus melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk menadahkan tangan. Tuhan kiranya berkenan turun tangan untuk memberkati kami dengan berkat ilahi surgawi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dan perlindungan, pembelaan, penyertaan, damai sejahtera, keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan diberikan kepada kita semua hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feba Nini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya. Oke, link sama-sama, Ci. Tuhan berkati. Semangat, Immanuel. Tuhan Shalom. berkati. Amin. Shalom. Bagi Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan bisa disampaikan. Ada, saya berikan waktu dan kesempatan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Shalom lagi. Ya, Ibu Lindiawati Sutikno. Ya, di Lukas 10 ayat 39 sampai 42 ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta itu sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.
Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi dari kisah ini adalah Marta dan Maria ya. Marta itu melayani pekerjaan Tuhan, sedangkan Maria itu melayani pribadi Tuhan Yesus dengan mendengarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menginginkan kita itu memuji dan menyembah Tuhan Yesus dengan ketaatan ya, membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia sampai akhir hidup kita. Kita itu meminta Tuhan Yesus menjamin dan Roh Kudus itu memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia sampai akhir hidup kita ya. Kita itu harus mengejar perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan dan mendapat perkenanan Tuhan itu, kita itu bukan mencari tangannya Tuhan, tetapi kita tuh bisa mengerti ya hati Tuhan. Kita tuh bisa mengerti detak jantung Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu, Tuhan ingin kita itu melekat ya, menyatu ya dengan pribadi Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita. Kalau kita bisa menyatu dalam Tuhan Yesus ya, pasti eh, Tuhan itu memberikan kasih karunia, tetapi harus disertai dengan karakter Tuhan Yesus. Kalau kita banyak karunia yang dipercayakan, tetapi kalau kita tuh tidak memiliki karakter Tuhan Yesus, nanti kita ditolak Tuhan ya. Karena bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk surga. Menyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Tetapi Tuhan inginkan kita itu berbuah ya, berbuah roh, yaitu yang 9 eh, rasa itu ada dalam hidup kita supaya kita tuh dapat menjadi suratan terbuka yang eh, tanpa orang itu melihat agama apa, tetapi orang itu melihat ada karakter Kristus dalam hidup kita tuh. Sekian, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tadi eh, saya tuh ditelepon ya, orang yang tangan kirinya dan juga lengan kirinya itu tidak bisa diangkat. Dia tuh menangis ya. Ya menangis karena sakit minta ampun. Tetapi sejak kita berdoa bersama-sama sepakat, puji Tuhan, itu sakitnya berkurang. Saya percaya pasti orang itu mendapat kesembuhan total dari Tuhan ya. Kita dengar kesaksian selanjutnya. Saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan. Saya percaya tangannya sembuh total ya, bisa bekerja Senin ini ya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa, maju terus melayani dengan kasih, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Ibu Lindiawati dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan,
dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin ada lagi di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan? Shalom, Grace, puji Tuhan. puji Tuhan. Saya ikuti dari awal di saat samsan Tuhan dan juga khotbah. Sudah itu doa berkat. Saya diperlihatkan sesosok yang begitu bercahaya menaungi kita semua. Karena kelihatan biarpun kita berbeda tempat, tapi Tuhan perlihatkan itu ada dalam kesatuan roh. Sehingga ada tutupan sayap yang begitu indah, seperti induk ayam yang menaungi anak-anak. Jadi Tuhan beritahu, mari kita tetap bersatu, undang Tuhan berdaulat penuh dalam setiap pribadi dan juga kebersamaan di Grace Ministry Zoom ini, sehingga pekerjaan Roh Kudus ini tidak di bawah lemah, tapi Tuhan minta supaya semua berharap kekuatan Tuhan untuk bisa terangkat ini pekerjaan Roh Kudus. Dan banyak di antara kita yang Tuhan ingin bisa meraih karunia-karunia. Ya bukan kalau di dalam pelayanan ada pernyataan roh, bukan khotbah ya. Tapi khotbah lain, tapi karunia roh. Nah, karunia roh ini akan membuat orang-orang menjadi dewasa dan berbuah-buah, baik dalam pertobatan maupun buah-buah roh yang di dalamnya 9 manifestasi yang Tuhan inginkan untuk digaya hidupkan. Tapi buah roh tidak bisa stabil atau meningkat apabila karunia-karunyanya nggak dikembangkan. Contoh, namanya Ibu Ong Ling Ling, ia menyampaikan kebenaran Tuhan, dibarengi dengan karunia, nubuat, penglihatan, kesaksian hidup, memotivasi orang-orang untuk menyesuaikan diri dengan firman. Nah, itu yang Tuhan inginkan ada pada kita semua. Supaya nanti kelak Tuhan akan angkat pekerjaannya melalui kita dalam kebersamaan, dan Grace Ministry ini tidak di bawah buyar, tapi di bawah untuk lebih lagi dan lebih lagi meningkat dan meningkat hingga Tuhan Yesus datang kembali. Diperlihatkan ada beberapa di antara kita yang ikut, tapi hatinya ada banyak semacam goresan-goresan berdarah. Roh Tuhan beritahu, mari sucikan hatimu, izinkan kuasa Tuhan berkarya, supaya hati kita dijaga, karena apabila batinnya terluka, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mau tinggal di hati yang suci, hati yang memuliakan Tuhan, dan menikmati hidup ini bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang diam di dalam kita. Itu yang Tuhan mau, sehingga nampak dewasa iman dan tidak morat-marit mengiring Tuhan, baik di gereja ataupun dalam persekutuan, di dalam rumah tangga. Semua itu kita lakukan dengan beribadah kepada Tuhan. Terakhir, saya diperlihatkan kembali sesosok bercahaya itu, dia mendekati tiap-tiap kita dan menumpangi tangan. Jadi setiap nubuat penglihatan yang disampaikan, kita respon supaya tidak dibawa pada hal-hal keinginan daging atau lahiriah, tapi rohani kita yang segar bugar, sehingga segala sesuatu dapat ditata rapi oleh Tuhan, baik secara rohani, jasmani, dan semua hal yang kita butuhkan di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada namanya Ibu Grace Lungampau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita semua. Bahkan sudah menjabarkan ya, dijelaskan artinya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita jangan biasa-biasa saja, tetapi kita mau menjadi pelaku firman.
Ya, Anda mendengarkan pesan-pesan Tuhan, Anda duduk diam dengar. Tetapi Tuhan mau tidak cuma dengar, tetapi Anda juga mau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup Anda. Anda belajar memuji, menyembah, meraih kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Bisa mendukung dan menopang pekerjaan Tuhan yang ada di Zoom ini, yang mana meluaskan Roh Kudus berkarya semakin hari semakin luar biasa, supaya kita ini mendapat petunjuk-petunjuk dari Tuhan, sehingga kita tahu jalan ke depan itu bagaimana. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bagaimana. Waktunya semakin dekat. Kalau kita cuma biasa-biasa, kita ketinggalan. Ya. Dan Tuhan mau Anda semua bukan cuma jadi jemaat Zoom yang tiap hari hadir, enggak. Tapi Tuhan mau Anda juga dipakai dengan kasih karunia Tuhan, dipercayakan penglihatan nubuatan, otoritas dan kuasa Tuhan, hikmat makrifat yang dari Tuhan, karunia kesembuhan, karunia mengajar, dan sebagainya. Ya, sehingga Anda semakin hari semakin dibentuk, Anda semakin dibersihkan, dibina, terus sampai Anda menjadi Galatia 5 ayat 23-24. 22-23. Ya, ada buah-buah rohnya dalam diri Anda. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Grace Lumampau dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Ibu Gembala. Tuhan berkati. Ibu Grace itu ada di Bitung. Jauh dari kita Ya, di Bitung. Tapi Ibu Grace juga dipakai Tuhan. Bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Anda juga bisa. Oleh sebab itu mari melekat, meraih, semangat. Nanti Anda pun bisa dipercayakan sama Tuhan. Ya. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan? Penglihatan nubuatan? Saya mau kesaksian sedikit, AI. Boleh, silakan. Julius. Bulan lalu saya nih otot saya di bagian pantat saya ini ketarik, sakitnya luar biasa. Saya mau pelayanan itu, wah, mau pelayanan benar-benar sengsara. Terus saya ingat pesan Tuhan yang AI sampaikan itu perkatakanlah yang positif, maka itu akan terjadi. Nah, saya terus berkata positif di bagian yang saya sakit itu terus sambil pujian penyembahan juga. Akhirnya ini setelah beberapa minggu ini sakitnya sudah mendingan lah, istilahnya sudah bisa bisa pakai duduk, bisa pelayanan sampai terakhir kan kadang capek juga pelayanannya juga sakit. Ini sekarang saya duduk nih sudah enak lah. Jadi apa yang disampaikan melalui pesan-pesan melalui Ailing-ling itu itu benar-benar terjadi ya. Dan itu bukan Ailing-ling langsung, tapi melalui Roh Kudus langsung berbicara kepada apa Anda semua. Ya, itu aja AI, kesaksian dari saya. Kedengar? Masuk enggak suaranya AI ya? Kedengaran. Udah ya? Ya, sudah selesai. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Saudara, Tuhan itu sayang. Karena Tuhan melihat Julius ini sebagai co-host kan. Duduknya itu 6 jam. Dari awal sampai selesai kan. Kalau jam 4 selesainya jam 10. Berapa jam? Coba Anda hitung. Kadang jam 11. Nah, beliau walaupun sakit, beliau tetap setia melayani Tuhan. Sebagai co-host, merekam, ya kan. Bahkan membagikan rekamannya buat saudara semua. Dan karena beliau melakukan terus, Tuhan sayang. Makanya Tuhan lihat, wah ini luar biasa. Jadi Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Sekarang bisa duduk enak. Kalau duduknya enak bisa 8 jam. Kalau Anda mau 8 jam dilayani sama Julius. Ya. Jadi ketika Anda tekun dan setia mencari wajah Tuhan, taat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai
Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan tidak pernah membiarkan, dan Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan seperti kata Julius, betul, bukan saya, tetapi Roh Kudus yang berkata-kata pada Anda. Saya nggak tahu hati saudara, saya nggak kenal saudara. Saya nggak pernah ketemu face to face dengan saudara, ya nggak? Tetapi Roh Kudus tahu isi hatimu. Roh Kudus tahu keperluan kebutuhanmu. Dan Roh Kudus yang memberikan jawaban kepada Anda. Oleh sebab itu mari terus percaya, terus melekat sama Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu semua. Ya. Dan terutama jangan sampai udah ikut Zoom 6 jam, 8 jam lalu ketinggalan enggak rapture. Jangan sampai ya. Saya doain semua rapture, semua mengalami yang luar biasa dari Tuhan. Oke, Tuhan menyertai dan memberkati Julius Sugiarto Wijaya dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau berpartisipasi, mendukung pekerjaan Tuhan di Zoom dan juga yang mau berbagi kasih baksos, mungkin minggu depan kita akan pergi ke panti. Saya menunggu ada anak Tuhan yang ada di Zoom ini. Beliau dari luar negeri datang ke Surabaya hanya untuk ikut pergi ke panti. Ya, saya menunggu kedatangan beliau untuk sama-sama ikut ke panti. Saya akan ajak panti yang luar biasa karena pantinya di tengah kuburan kembang kuning. Jadi di tengah-tengah kuburan itu ada pantinya. Panti itu dulu waktu saya ke sana, 5 tahun yang lalu saya ke sana, pantinya masih kecil, masih asal-asalan, masih acak-acakan. Sekarang udah 5 tahun, pantinya udah agak bagus, udah dibangun 2 lantai ya. Puji Tuhan, di panti itu campur orangnya. Ada orang NTT, ada hitam, ada putih, ada kuning, semuanya ada di situ. Mulai dari anak-anak, bayi, sampai orang tua ada di situ. Ya, kalau Anda ada yang mau ikut, bisa daftar ke saya. Kalau ada yang mau berpartisipasi, mungkin beras, gula, minyak, baju bekas, dan sebagainya, Anda bisa kirimkan. Alamatnya nanti bisa ditayangkan sama co-host. Ya. Tuhan memberkati. Karena kan Tuhan berkata sebelum Paskah kan? Sebelum Paskah, ini udah mendekati Paskah, tanggal 18 udah Jumat Agung, ya kan? Ya, maunya minggu ini, tapi karena ada yang mau datang, kita tunggu sampai minggu depan. Kan barusan kita sudah yang lalu ya, saya sudah ke pantinya Bina Kasih kalau nggak salah. Di sana juga banyak yang stroke, yang tua-tua semua stroke, nggak bisa jalan. Ada anak-anak yang masih ya sekolah itu. Tuhan memberkati. Yuk kita mau lanjut lagi. Masih ada yang mau bersaksi? Shalom Ibu. Shalom, Shalom. siapa? Oh, Ibu Ros, silakan. Shalom. Tuhan Ya, berkati silakan. kita semua. Ya. Apa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Yesus baik, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Sekalipun kita tidak baik, tetapi Tuhan tetap baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus mengatakan apapun yang kita alami saat-saat ini, kita harus mengatakan Tuhan itu baik. Sekalipun kita enggak baik atau keadaan kita tidak baik, tapi Tuhan katakan kalau Tuhan itu adalah baik, saudaraku. Sebagaimana Yesus itu, saudaraku yang dikasih Tuhannya, sungguh luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya itu mengalami sakit ini, kanker, saudaraku yang dikasih Tuhan ya, bulan kemarin, kalau Tuhan izinkan saya sakit, Tuhan juga yang akan menyembuhkan saya. Saya percaya karena kita mengatakan bahwa Yesus itu baik. Sebab hidup ini adalah proses, saudaraku yang dikasih Tuhannya. Hidup kita diproses. Kalau bulan kemarin saya itu dioperasi kanker dan berpuji Tuhan bulan
bulan 1 ya. Ya, bulan 1, puji Tuhan, operasinya berjalan dengan baik. Dan kemarin 1 bulan yang lalu, itu kita habis dioperasi, sudah sembuh jahitannya. Dan saya di kemo, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Puji Tuhan di dalam operasi itu saya diberikan kekuatan, diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketenangan hati, dan ketenangan pikiran untuk menghadapi segalanya. Dan 1 bulan kemudian saya di kemo, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Saya di kemo itu, kemo pertama itu 2 minggu kemudian langsung ini rambut saya pada rontok semua gitu. Kan efek kemo itu kan panas kepalanya itu, bahkan pusing, bahkan itu ini badan itu linu-linu KB, efeknya kemo itu, pokoknya panas, pokoknya sakit lah gitu. Jadi 2 minggu kemudian saya setelah dioperasi itu, setelah di kemo itu saya ini rambut saya itu ada rontok KB, padahal panjang rambut saya. Terus kemana-mana itu ada rambut apa, terus saya inisiatif sendiri, saya langsung tak cukur karena nggak baik toh. Di sini panjang, di sini botak, di sini di mana gitu. Terus saya botak, saudaraku, saya tak bawa ke tukang cukur, saya di botak. Puji Tuhan, dan berjalan dengan baik. Di saat saya operasi, saudaraku yang dikasih, di saat aku kemo diberikan kekuatan, saudaraku, diberikan kekuatan dan ketenangan. Dan memang sakit itu sakit yang nggak bisa ini ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya sakitnya luar biasa gitu. Dan apa namanya, dan udah kedua itu langsung kan kemonya kan 3 minggu sekali, saudaraku yang dikasih Tuhan, 3 minggu sekali. Dan hari kedua juga ya kayak gitu kan, di infus, kita kan di kemo di rumah sakit haji, dan di kemonya itu hanya yang nginap 1 malam, dan untuk apa di infus itu supaya nggak bisa langsung pulang gitu, jadi harus nginap, saudara. Dan setelah itu aduh luar biasa lagi, memang efek kemo itu mesti sakit semua badannya, panas gitu. Tetapi saya percaya, Tuhan izinkan saya sakit supaya lebih saya di sungguh-sungguh sama Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih semangat lagi melayani Tuhan, saudaraku. Dan doakan saya supaya diberikan kekuatan untuk menjalani kemo. Kemonya itu sampai 6 kali, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan ya. 6 kali kemonya. Jadi termasuk sebulan sekali lah gitu kemonya. Dan ini bantu doa buat saya nanti tanggal 10 ini kemo yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Kemo yang ketiga di rumah sakit haji. Saudaraku, bantu doa supaya saya diberikan kesehatan, ketenangan pikirannya, supaya enggak galau, supaya enggak takut, enggak ini gitu. Tapi saya percaya lewat doa-doa Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan dari dari grup apa ya, dari gereja gitu, Tuhan didoakan saya berjalan dengan baik, saudaraku, apa di operasinya, bahkan kemonya, Tuhan tolong semuanya, saudaraku. Saya diberikan kekuatan. Saya harus, kalau kemo itu kan enggak nafsu mangan, saudaraku, ngunak-ngunak, mau kepengen muntah gitu. Jadi saya dikasih obat muntah itu. Jadi harus melawan itu penyakitnya itu. Harus dilawan supaya kita itu dilawan, dan kita harus banyak makan gitu. Maksudnya harus makan gitu. Soalnya kan kemo tuh nggak nafsu makan, tetapi harus dipaksa gitu loh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saya percaya, saya juga bersyukur, berterima kasih kepada Bu Lingling yang senantiasa mendoakan dan membantu saya di dalam doa, dan baik dalam hal dan apa, saudaraku yang dikasih Tuhannya. Terima kasih Bu Lingling, bahkan di dalam Zoom ini saya tambah dikuatkan lagi melalui dalam penyembahan, dalam pujian gitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Tuhan itu baik. Apapun yang kita alami, Yesus itu baik. Sebab hidup ini adalah proses, saudaraku. Bukan kita mengikuti Tuhan itu bukan hanya yang enak-enak, tetapi
kita diizinkan menderita melalui penyakit. Proses itu kan banyak saudaraku. Kita ini orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak luput dari masalah, dari tantangan, dari problema saudaraku. Tetapi Yesus kita itu Yesus yang ajaib, Yesus kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik. Kita bangga punya Tuhan Yesus saudaraku yang kalau kita di saat kita susah, galau, kita datang sama Tuhan pasti diberikan kekuatan, diberikan kemenangan bagi kita. Kita sungguh-sungguh percaya, saudaraku. Saya tahu ini Tuhan luaskan saya sakit penyakit ini supaya saya lebih mendekatkan lagi sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi setiap kalau malam itu saya selalu berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan, Jadi ini adalah proses. Kalau umpamanya seperti diproses ya, hidup ini diproses kita, diproses iman kita itu diproses, saudaraku yang dikasih, diproses iman kita supaya iman kita semakin naik, saudaraku ya. Jadi kayak seperti sekolah itu ujiannya kan mesti ada ujian demi ujian. Demikian juga pengiringan kita kepada Tuhan, kita diuji, saudaraku. Apakah kita sungguh-sungguh, apa lemah apa enggak gitu di saat kita ada masalah kita, apakah kita lemah gitu. Tapi saya percaya Yesus yang kita sembah itu Yesus yang ajaib, Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, saudaraku. Jadi kalau saya berdoa, saya harus tumpang tangan ini. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, pasti Tuhan sembuhkan. Saya percaya. Karena orang yang datang kepada Tuhan itu, Tuhan akan mendengarkan dan diberikan kekuatan. Terima kasih atas dukungan dan bantuan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah kesaksian saya, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kembali kepada Amin, puji Tuhan, Ibu Ros, semangat ya. Percaya Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, dan Tuhan yang menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, maju terus, pantang mundur. Amin. Semakin hari baik. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati hambanya Ibu Rosliana dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Lingling, Tuhan berkati. Sama-sama, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu, kita mau mulai lagi berdoa ya, memuji menyembah Tuhan. Percaya Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu, Tuhan tahu sakitmu, semuanya Tuhan tahu. Dan Tuhan bisa menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib.